Bab 251. Chen Yuan juga terdiam. Dia tahu bahwa Lin Sutong mungkin terlibat dengannya. Tidak menyangka wanita ini adalah seorang penguntit. Lin Sutong, cukup sudah. Aku belum pernah melihat wanita tak tahu malu sepertimu. Bukankah apa yang baru saja dia katakan sudah cukup jelas? Tepat ketika Lin Sutong memeluk kaki kiri Chen Yuan dan menolak untuk melepaskannya. Seorang gadis tinggi dengan proporsi tubuh sempurna datang dan mendorong Lin Sutong menjauh. Gadis ini adalah He Ziying yang memegang buket bunga siang hari dan menyatakan perasaannya kepada Chen Yuan di depan umum. Tanpa diduga, Lin Sutong bukan satu-satunya yang menghalangi Chen Yuan di lantai bawah asrama putra malam ini. Tetapi He Ziying ditolak oleh Chen Yuan siang hari, jadi dia tentu saja tidak yakin. Malam ini, dia memutuskan untuk menghalangi Chen Yuan di lantai bawah asrama putra. Pengakuan cinta siang hari terlalu terburu-buru. Dia merasa bahwa dia sama sekali tidak mengungkapkan perasaan sebenarnya. Dan dia merenung dalam-dalam. Dia merasa tidak pantas memaksa Chen Yuan untuk menyetujui pengakuannya di depan umum, bahkan di depan Liang. Itu juga memberi banyak tekanan pada Chen Yuan. Karena mengaku di depan umum saja tidak cukup, mari kita bicara dengan Chen Yuan secara pribadi. Tapi siapa sangka, setelah menunggu 2 jam di lantai bawah asrama putra, dia didahului oleh gadis lain hanya karena dia perlu pergi ke toilet. Gadis ini bukan hanya Sakura, tetapi juga memiliki pemahaman yang lebih baik. Lin Sutong adalah mantan pacar Chen Yuan. Tapi mereka berdua sudah putus. Alasan putusnya adalah karena dia tidak menyukai Chen Yuan karena sikapnya yang buruk. Tanpa diduga, setelah mengetahui identitasnya sebagai generasi kedua orang kaya, dia mulai mengubah sikapnya. Sekarang datang ke sini dan meminta maaf. Kenapa kau datang lebih awal? Bukan hanya Ying, apa masalah antara aku dan Chen Yuan, apakah itu urusanmu? Apakah kau perlu ikut campur di sini? Lin Sutong meraung marah. Siang harinya, He Ziying secara terbuka mengaku kepada Chen Yuan di podium. Dia telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Gadis kecil ini sudah lama merasa tidak senang. Hari ini, demi menyelamatkan Chen Yuan, dia telah mengesampingkan semua harga diri dan kepercayaan dirinya. Bersiap untuk menguntit. 1 tangisan, 2 masalah, 3 hukuman gantung. Siapa sangka hal memalukan seperti ini ternyata dilihat oleh gadis lain, yang masih menjadi saingannya dalam cinta. Ketika bertemu musuhnya, dia sangat cemburu. Wanita bau dan tak tahu malu, orang-orang sudah menolakmu dengan jelas, namun kau masih memeluk pahanya dan tidak mau melepaskannya. Kau bahkan mengatakan ingin memberikan tubuhmu sendiri, siapa yang peduli padamu sebagai bunga yang layu? Apakah kau benar-benar menganggap dirimu sebagai roti yang harum? He Ziying mengejek tanpa basa-basi. Aku bunga yang layu, lalu kau apa? Kau seperti bayi. Ketika kau berbicara tentang berteman dengan Liang, apakah kau tidak melakukan apapun? Aku hanya belum melakukannya, aku hanya seorang gadis, apa yang salah? Aku tidak akan punya batasan sepertimu. He Ziying berkacak pinggang dan menjawab dengan marah. Kedua gadis itu memulai perang saling serang. Chen Yuan bertindak cepat, jadi dia segera lari. Hampir dalam sekejap mata, orang itu menghilang. Akhirnya keluar dari bahaya, kembali ke asrama 503. Saat ini, telepon Chen Yuan berdering. Ternyata itu panggilan dari Kaisar Mobil. Dia sudah lama tidak menghubungi Che Huang. Menelepon selarut ini, mungkinkah ada hal penting? Chen Yuan tidak ragu-ragu. Telepon diangkat. Hei, Bos Yan, aku meneleponmu larut malam, bukankah aku mengganggu istirahatmu? Tidak, aku belum istirahat, jika ada yang perlu dilakukan Raja Mobil, katakan saja. Kata Chen Yuan dengan santai. Begini, Tuan Yan, saya ingin membicarakan sesuatu dengan Anda. Mobil super terbaik dunia yang Anda pesan sebelumnya, Bugatti Veyron, telah tiba. Namun, akan ada pameran mobil mewah di Optics Valley International di Seoul besok, jadi mobil ini, saya ingin bertanya kepada Anda, bisakah Anda memamerkan mobil ini di pameran mobil selama sehari? Tentu saja, kami tidak akan menjual mobil ini. Raja Mobil bertanya dengan sikap yang sangat hormat. Bagaimanapun, mobil ini dipesan oleh Tuan Yan sejak lama. Apakah akan memamerkannya di pameran mobil atau tidak? Tentu saja, harus meminta pendapat Tuan Yan. Baiklah, tidak masalah, kamu bisa menunjukkannya kalau mau. Chen Yuan sangat pandai berbicara. Bugatti ini, jika Kaisar Mobil tidak mengingatkannya, dia hampir akan melupakannya. Terutama mobil ini dipesan dari luar negeri. Prosesnya memakan waktu lama. Selain itu, yang diinginkan Chen Yuan adalah edisi terbatas global. Saya khawatir harganya akan lebih dari 5.000 juta untuk mendapatkannya. Sepertinya Xiao Ruoyu dan Zhao Yuqi menyebutkan kepadanya secara bersamaan bahwa mereka akan pergi ke pameran mobil. Bugatti ini saja tidak cukup, kan? Dan mengapa kebetulan sekali mereka semua berpikir untuk membeli mobil bersama? Ngomong-ngomong, Kaisar Mobil, selain Bugatti,
apakah ada mobil mewah kelas atas lainnya di pameran otomotif ini? Ya, di pameran otomotif internasional kelas atas Seoul ini, ada total 3 mobil mewah penutup, yaitu Bugatti Veyron, Lamborghini Pozore, dan Pagani Zonda. Ketiga mobil mewah kelas dunia ini sudah cukup untuk mendukung penampilan pameran otomotif kali ini, dan masih ada beberapa jenis mobil mewah lainnya, seperti McLaren, Bentley, dan sebagainya. Dan Lamborghini Pozore, dan Pagani Zonda. Saya sudah memesan 2 yang lainnya juga, kata Chen Yuan dengan santai. Kaisar Catur tiba-tiba merasa sedikit malu. Tuan Yan, sejujurnya, 2 mobil mewah lainnya sudah dipesan oleh tuan muda lainnya. Anda mempersulit saya. Baiklah kalau begitu, lain kali bisakah kau mendapatkan Bugatti Chiron? Kurasa Veyron masih agak di bawah standar. Puff. Ketika Che Huang mendengar kata-kata Chen Yuan, dia hampir muntah darah. Bagaimana dengan mobil mewah seharga hampir 5.000 juta yuan, kau masih tidak menganggapnya mewah? Kau harus punya mobil ajaib seharga lebih dari juta yuan, apakah kau pikir mengendarainya itu keren? Di dunia ini, tidak banyak mobil mewah yang harganya lebih dari juta, kan? Baik, Tuan Yan, saya hanya bisa mengatakan yang terbaik untuk hal semacam ini, tetapi saya tidak dapat menjamin ada saluran untuk mendapatkannya. Pokoknya, bantu saya lebih memperhatikan. Lalu menutup telepon. Chen Yuan memiliki kesan yang sangat intuitif tentang kekuatan Raja Catur. Pameran otomotif internasional Seoul telah dipublikasikan secara luas sejak lama, menarik banyak pembeli mobil. Tak disangka, bos di balik pameran otomotif ini adalah Che Huang. Chen Yuan membuka grup obrolan Kaisar dan melihat-lihat. Sepertinya ada lebih banyak orang di grup. Baik itu grup obrolan Kaisar atau grup generasi kedua di Seoul, Chen Yuan mengatur WeChat-nya hanya untuk menerima pesan, bukan untuk menampilkan notifikasi pesan. Karena pesan grup, seringkali pesan dikirim tanpa henti. Agak berisik. Oleh karena itu, WeChat Chen Yuan diatur untuk tidak menampilkan notifikasi pesan grup. Terkadang saya sibuk dengan hal lain. Saya lupa memperhatikan situasi di grup. Saat ini, saya membuka grup Kaisar dan melihat-lihat. Saya menemukan bahwa jumlah anggota grup telah bertambah pesat akhir-akhir ini, dan jumlah Kaisar di grup tersebut telah melebihi. Semakin banyak elit dari berbagai lapisan masyarakat yang terlibat. Banyak orang mulai membicarakannya. Saya dengar Yan selalu ada di grup ini, tapi saya belum pernah melihat Yan selalu aktif. Ya, Tuan Yan belum banyak muncul di platform siaran langsung akhir-akhir ini, apakah sepi? Tembakan akan selalu kosong, jangan bercanda. Tahukah Anda bahwa Yan Zong baru saja membeli sebuah gedung beberapa hari yang lalu, dan menginvestasikan 20 miliar untuk mendirikan grup film dan televisi Suanyin? Ternyata bos di balik grup film dan televisi Suanyin adalah Tuan Yan. Apakah Tuan Yan akan memasuki dunia hiburan? Bab 252. Melihat grup tersebut, tampaknya ada banyak topik yang membahasnya. Grup film dan televisi Suanyin, apakah diinvestasikan oleh Tuan Yan? Dengan kata lain, industri hiburan sedang booming akhir-akhir ini. Gao Suanyin melakukan comeback yang terkenal, Master Hu ditangkap, dan skandal mengejutkan bintang besar Fang Jingyan mencuat. Apakah semua ini adalah ulah Tuan Yan? Kurasa memang begitu. Dengan cara ini, Tuan Yan harus melawan Li Shao, sang penguasa dunia hiburan. Kekuatan keluarga Chaebol Li tidak boleh diremehkan. Kali ini, Tuan Yan telah mempermalukan Li Shao. Dengan temperamen Li Jiamu, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Di industri hiburan, keluarga Li memegang posisi yang sangat penting, dan grup film dan televisi Suanyin berada di ambang badai, dan mungkin akan ditekan oleh keluarga Li. Chen Yuan melihat berita di grup tersebut. Dari ratusan pesan. Sekilas melihat konten yang terkait dengannya. Aneh sekali. Di mana letak penguasa dunia hiburan ini, Li Shao, yang suci. Kedengarannya sangat kuat dan hebat. Bahkan para petinggi di kelompok Kaisar pun tampak menghormatinya saat membicarakannya. Kapan aku menyinggung Tuan Muda Li? Aku sama sekali tidak mengenal orang ini. Chen Yuan dengan cermat menganalisis pesan-pesan obrolan ini. Ditemukan bahwa Shao Li, dari kota sihir, seharusnya memiliki hubungan dengan sutradara industri hiburan, Tuan Hu, dan bintang papan atas Fang Jingyan. Mungkinkah Tuan Muda Li ini adalah dalang di balik layar Tuan Hu dan Fang Jingyan? Chen Yuan mengerutkan kening. Dalam hal ini, aku mendukung Gao Suanyin dan Yang Xichen, dan mengalahkan Tuan Hu dan Fang Jingyan. Itu seperti menamparkan Li Shao secara terselubung. Secara tak terlihat, dia membentuk ikatan dengan sosok yang sangat hebat. Dan Yang Xichen, bukankah dia memanfaatkan aku? Mantan sutradara jenius ini. Tidak sepeser pun. Bukti penting seperti itu dikirim ke Chen Yuan. Faktanya, dengan bukti di tangannya, sama sekali tidak sulit untuk menjatuhkan Tuan Hu dan Fang Jingyan. Dan melalui bukti ini, dia bisa sepenuhnya mengancam Fang Jingyan, bahkan jika dia tidak memeras uang, selama Fang Jingyan meminjam identitasnya dan memberinya sumber daya sosial yang cukup.
Sekeras apapun yang si Chen, dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri. Tapi dia tidak melakukannya. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki kekhawatiran yang lebih besar. Dan kekhawatiran ini mungkin berasal dari Li Shao sendiri. Karena aku tahu energi Li Shao luar biasa. Jadi aku ingin mencari pendukung untuk melawan Li Shao. Lalu anak ini menemukanku. Chen Yuan tiba-tiba menyadari. Sepertinya dia telah mengetahui poin-poin penting. Aku juga tahu mengapa yang si Chen mengikutinya, dan dia tidak meminta uang, bahkan menawarkan untuk memberikan bukti kunci. Ternyata orang ini ingin meminjam pisau untuk membunuh seseorang. Tapi Chen Yuan tahu ini. Tidak peduli. Dia bukan dari industri hiburan. Aku peduli seberapa kuat Chaebol keluarga Li. Kau ingin menekan grup film dan televisi Suanyin. Silakan tekan. Bahkan jika perusahaan merugi, tidak akan ada uang sepeser pun yang tersisa. Chen Yuan bahkan tidak bisa mengedipkan matanya. Dia tak terkalahkan. Ketika seseorang tidak peduli kehilangan uang, kau tidak ada urusan dengannya. Karena dia tidak memiliki kelemahan. Ngomong-ngomong, Raja Mobil, bukankah kau baru saja mengadakan pameran mobil? Apakah kau punya mobil bagus? Izinkan aku memperkenalkannya. Saya baru saja mengadakan pameran mobil mewah di Seoul, dan ada total 3 mobil mewah kelas dunia, Bugatti Veyron, Pagani Zonda, dan Lamborghini Poison, dan Bugatti sudah dipesan oleh Yanzong. Pagani Zonda dipesan oleh Tuan Zhang dari Longjiang Real Estate. Lamborghini Poison terakhir dipesan oleh orang terkaya di Seoul, putra sulung keluarga Lin, Tuan Lin Yi. Jadi begitu, bagaimana dengan model lainnya? Mari kita bicarakan ini secara pribadi. Melihat berita tentang Kaisar Ce dan Kaisar lainnya, Chen Yuan berpikir, Tuan muda Zhang dari Longjiang Real Estate pastilah Zhang Haotian sendiri. Adapun orang terkaya di Seoul, putra sulung keluarga Lin, Chen Yuan sama sekali tidak mengenalnya. Belum pernah mendengarnya sebelumnya. Sepertinya tidak ada orang seperti itu di lingkaran Zhang Haotian. Setelah memikirkannya, Chen Yuan mengirim pesan kepada Zhang Haotian. Haotian, apakah kau kenal Lin Yi? Berita itu baru saja tersebar. Zhang Haotian segera membalas. Lin Yi, tuan muda keluarga Lin. Tuan Yan, apakah Anda menjalin hubungan dengan tuan muda keluarga Lin? Saya tidak bisa mengendalikan masalah ini. Tuan muda Lin memiliki lebih banyak orang daripada saya. Zhang Haotian, yang selalu sangat arogan, justru sedikit mengalah. Itu tidak benar. Bukankah besok ada pameran mobil? Lin Yi baru saja memesan mobil yang saya suka, jadi tanyakan saja. Jadi begitu, Tuan Yan, saya baru saja memesan Pagani Zonda dari pemilik dealer mobil. Jika Anda menginginkannya, saya akan memberikannya kepada Anda. Sungguh memalukan. Tidak apa-apa, Tuan Yan, itu hanya mobil. Lagi pula, saya sedikit ragu ketika memesan mobil mewah semahal itu. Kebetulan keluarga kami akan mengembangkan real estate baru-baru ini, dan kami perlu mengeluarkan banyak uang, jadi tidak apa-apa bagi Anda. Zhang Haotian mengirim pesan dan membalas. Dia tahu bagaimana memanfaatkan situasi. Jika ada 2 mobil mewah seri teratas dunia, kebetulan Zhao Yuqi dan Xiao Ruoyu masing-masing memiliki 1. Ini tepat sekali. Kalau begitu terima kasih, ngomong-ngomong, saya masih ingin bertanya tentang tuan muda keluarga Lin. Keluarga Lin adalah orang terkaya di Seoul. Ini sudah diakui. Perusahaan milik Lin memiliki lebih dari selusin perusahaan yang terdaftar di bursa saham, dengan total aset melebihi 900 miliar dan lebih dari 1 juta karyawan. Industri yang terlibat meliputi retail, pakaian, real estate, pengolahan telepon seluler, pengolahan otomotif, pengolahan semikonduktor, perusahaan sekolah mengemudi, sekolah swasta, rumah sakit swasta, kredit keuangan, dan bisnis lainnya. Industri yang mereka geluti sangat kompleks dan pada dasarnya berakar di semua aspek dan industri Seoul. Hampir setiap aspeknya meresap ke dalam dunia bisnis. Lin Yi, putra bungsu keluarga Lin, lulus dari Universitas Cambridge di Inggris dengan gelar master ganda. Ia baru kembali dari studi di luar negeri 2 tahun lalu. Namun, meskipun properti keluarga Lin berada di Seoul, Lin Yi sendiri tidak banyak tinggal di Seoul. Ia pada dasarnya bergaul di kalangan atas kota metropolitan, atau kalangan generasi kedua Yanjing. Karena karakter seperti itu, apalagi di Seoul, bahkan di kota-kota besar di negara ini, ia termasuk dalam level generasi kedua orang kaya raya. Dibandingkan dengannya, saya berada 1 level lebih rendah. Di belakang, aku melihat daftar panjang pesan informasi yang dikirim oleh Zhang Haotian. Chen Yuan sangat terkejut. Awalnya dia mengira Zhang Haotian sudah menjadi tokoh inti di generasi kedua teratas di Seoul. Tidak menyangka ada tokoh yang lebih kuat di lingkaran ini. Bahkan, bisa dikatakan, dalam hal ini, tuan muda keluarga Lin telah melompat keluar dari lingkaran Seoul dan naik ke tingkat nasional. Bahkan di Yanjing, ibu kota sihir, mereka semua adalah orang-orang yang teguh pendirian. Tentu saja, dia tidak lagi repot-repot bermain-main dengan Zhang Haotian dan yang lainnya. Oke,
Aku tahu. Chen Yuan membalas pesan kepada Zhang Haotian. Kemudian muncul gelembung di grup Kaisar. Bab 253. Sudah lama sekali sejak aku terakhir berbicara di grup Kaisar. Chen Yuan merasa dia seharusnya memiliki aura tersendiri. Membosankan membuat keributan. Jika Anda memiliki proyek yang membutuhkan investasi, Anda dapat mengobrol dengan saya secara pribadi kapan saja. Chen Yuan mengirim pesan ini barusan. Tiba-tiba, banyak bos tersembunyi muncul di grup. Sial, asap selalu mengepul. Apakah ini Tuan Yan sendiri? Benarkah Tuan Yan? Aku bergabung dengan grup selama setengah bulan, dan akhirnya aku bertemu bos legendaris. Selamat malam, Tuan Yan. Jangan bilang, Tuan Yan, aku benar-benar punya proyek yang membutuhkan investasi, hanya karena aku takut Anda menganggapku tidak dapat diandalkan. Sebuah ide bernama Jun Huang muncul di grup. Jun Huang, proyek yang kau sebutkan terlalu tidak dapat diandalkan, dan investasinya sangat besar, jadi jangan sebutkan. Proyek apa? Chen Yuan mengirim pesan untuk bertanya. Sepertinya Chen Yuan tidak tertarik apakah proyek itu bagus atau tidak. Lagi pula, dia juga menghasilkan uang ketika kehilangan uang. Tidak peduli berapa banyak uang yang hilang oleh sistem, itu tidak terasa buruk. Tuan Yan, sebaiknya saya mengobrol pribadi dengan Anda, saya akan menambahkan Anda sebagai teman, silakan teruskan. Ding! He Jun mengajukan permohonan pertemanan, apakah disetujui? Chen Yuan membuka pesan verifikasi. Permohonan pertemanan He Jun dengan cepat disetujui. Hai Tuan Yan, nama saya He Jun. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya seorang insinyur perangkat keras. Saya lulus dari Departemen Teknik Perangkat Keras Universitas Harvard di Amerika Serikat. Saya juga mengambil jurusan Teknik Perangkat Lunak. Saya telah bekerja di Apple dan Google selama 10 tahun, fokus pada penelitian dan pengembangan chip ponsel pintar. Chen Yuan melihat perkenalan diri yang dikirim oleh He Jun. Seluruhnya membeku sejenak. Karena pesan yang dikirimnya tidak terlihat seperti seorang tiran lokal di grup Kaisar. Sebaliknya, dia terlihat seperti seorang profesional yang terlibat dalam penelitian ilmiah. Tentu saja, para profesional mencapai level tertentu. Tidak akan kekurangan uang. He Jun berusia 38 tahun. Dia adalah seorang pria parubaya dengan impian. Terlahir di keluarga kaya sejak kecil, ia memiliki prestasi akademik yang sangat baik. Selama ujian masuk perguruan tinggi, ia diterima di Universitas Yenching dengan nilai tertinggi di bidang sains di provinsi tersebut, dan kemudian mengajukan surat penerimaan ke Universitas Harvard di Amerika Serikat. Berkeliaran di luar negeri selama lebih dari 10 tahun. Dia bukan salah satu dari kura-kura jerami yang hanya bisa bermain-main dengan ijazah, dia benar-benar mampu. Setahun yang lalu, He Jun mengundurkan diri dari Silicon Valley dan kembali. Dia memiliki mimpi besar di hatinya. Mimpi ini adalah menciptakan chip pintar buatan China. Tidak lagi bergantung pada impor asing. Tidak akan tercekik oleh sumber daya alam. Tidak hanya itu, tetapi dia juga ingin menciptakan sistem operasi ponsel pintar buatan China. Dia ingin menciptakan ponsel pintar baru yang melampaui Apple. Inilah ambisi di hatinya. Tetapi jelas, cita-citanya penuh, tetapi kenyataannya tanpa harapan. He Jun berpikir bahwa dia telah melakukan penelitian mendalam di bidang ini, dan telah mencapai tingkat terobosan teknologi tertentu. Dia menghabiskan kekayaannya, memulai perusahaannya sendiri, merekrut sekelompok anak muda dengan mimpi, aspirasi, dan kekuatan. Melakukan penelitian mendalam siang dan malam. Akhirnya mengembangkan chip ponsel bernama prosesor Pangu. Chip ponsel pintar ini, dengan semua harapan mereka, ternyata tidak terwujud. Saat ini, pasar ponsel global pada dasarnya sudah final. Pangsa pasar didominasi oleh perusahaan-perusahaan mapan. Anda adalah perusahaan chip yang baru berdiri kurang dari setahun. Bahkan jika Anda benar-benar memiliki teknologi yang mumpuni, Anda mungkin tidak dapat keluar dari keterpurukan. Dan hal itu terjadi kali ini. Perusahaan chip Pangu, yang didirikan oleh He Jun telah mencapai ambang kebangkrutan. Untuk mengembangkan chip ini, He Jun hampir menghabiskan seluruh kekayaannya. Kuncinya adalah masih ada celah dalam chip ini yang belum diatasi. Oleh karena itu, tidak ada perusahaan yang mau berinvestasi padanya. Dia percaya bahwa selama dia mengisi celah ini, chip ini pasti akan melampaui semua chip ponsel di pasaran. Tetapi sekarang, perusahaan belum membayar gaji selama 3 bulan. Meninggalkan semuanya, tercerai-berai. Dulu bersemangat dan penuh gairah. Sekarang akhirnya mengakui kenyataan. Anda tidak bisa melakukan apapun tanpa uang. Dia menjual rumahnya. Dia bahkan mengambil pinjaman bernilai tinggi, hanya untuk memungkinkan perusahaan bertahan untuk sementara waktu. Tetapi sekarang, dia benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Istrinya akan menceraikannya. Seorang pria yang lahir kaya dan berbakat, melepaskan gaji tingginya dan menjalani hidup bahagia, dan akhirnya berakhir dengan banyak hutang dan menghancurkan keluarganya.
He Jun juga seperti bunga yang indah. Bisa dikatakan bahwa demi mimpinya, dengan segala cara, dia menghancurkan perahu. Sayangnya dia gagal. Dia mencari investasi di mana-mana, dan ingin bertemu orang kaya, tetapi banyak orang sama sekali tidak mengenalnya dan tidak menyukainya. Kemudian, dia mengambil lebih dari 10.000 dari hasil penjualan rumah sebagai hadiah untuk pembawa acara wanita. Membuka status kaisar. Bergabung dengan kelompok kaisar. Tujuan awalnya adalah Kaisar Naga, tetapi Kaisar Naga juga menolaknya. Siapa sangka hari ini dia malah menambah teman Tuan Yan. Dia tahu bahwa Presiden Yan mungkin tidak akan berinvestasi padanya. Tapi dia masih ingin berjuang sekali lagi. Insinyur He, singkat cerita, apakah Anda ingin berinvestasi? Ya, Tuan Yan, saya tidak tahu apakah Anda punya waktu untuk datang ke Shanghai, atau saya akan pergi ke tempat Anda. Saya ingin memperkenalkan beberapa chip pintar yang dikembangkan oleh perusahaan kami secara detail. Meskipun masih ada beberapa celah, chip ini benar-benar revolusioner. Pergi ke Shanghai. Tidak apa-apa. Sepertinya saya ada urusan ke Shanghai akhir-akhir ini, tapi akan memakan waktu beberapa hari. Chen Yuan memikirkannya. Kru Gao Xuanyin untuk drama baru akan segera dibentuk di Shanghai. Saya juga berjanji padanya bahwa saya akan membeli beberapa rumah di Thomson Yipin, sudah waktunya untuk menyelesaikan ini. Ngomong-ngomong, saya pergi menemui Insinyur He. Chen Yuan tidak mengerti chip ponsel. Tapi jika Anda ingin mengembangkan hal ini dan mempromosikannya secara global, pasti membutuhkan banyak uang, kan? Oke, saya menunggu Anda di Shanghai. Jawab He Jun. Keempat, kapan Anda akan pulang? Pulang. Benar, besok libur, kita semua sudah berkemas, dan kita berencana pulang ke rumah untuk menemui ibu kita, kata Xiong Tao. Saudara-saudara, sampai jumpa 2 bulan lagi. Zhou Haikuan tiba-tiba teringat. Keempat, kita ada acara makan malam perpisahan di asrama hari ini, dan kamu tidak menjawab telepon. Kenapa kamu selalu merepotkan setiap hari, keluh Lao Chao dengan ekspresi tidak senang. Aku memang sangat sibuk akhir-akhir ini, ayo kita makan malam lagi besok. Saran Chen Yuan. Baiklah, tapi kali ini aku harus bertanya padamu. Kumohon. Chen Yuan menepuk dadanya dan berjanji. Jarang sekali dia bersikap murah hati. Mandi, tidur. Waktu berlalu begitu cepat. Keesokan harinya. Jam 8 pagi. Chen Yuan menerima telepon dari Xiao Ruoyu. Sepertinya dia tidak sabar untuk membeli mobil. Chen Yuan, sudah bangun? Tanya Xiao Ruoyu di telepon. Aku sudah bangun, aku sedang mencuci muka dan menggosok gigi. Baiklah, aku akan menunggumu di gerbang sekolahmu jam 9. Bab 254. Di ujung lainnya, kompleks Villa Riverview. Qian Mengmeng dan Zhao Yuqi juga sudah mulai bangun dan berdandan. Mereka juga berencana pergi ke pameran mobil hari ini. Kiki, apakah Chen Yuan setuju untuk pergi ke pameran mobil bersamamu? Kenapa tidak kau telepon saja dan pastikan? Tidak masalah apakah Chen Yuan pergi atau tidak, aku akan langsung memberinya mobil, dan dia pasti akan mendapat kejutan yang tak terduga, kata Zhao Yuqi dengan gembira. Kiki, aku penasaran, berapa banyak tabunganmu sekarang? Tanya Qian Mengmeng. Tidak banyak, mungkin 2.000 juta. 2.000 juta. Ya Tuhan. Qian Mengmeng membuka mulutnya lebar-lebar. Sepertinya Zhao Yuqi, seorang mahasiswi yang belum lulus, memiliki uang sebanyak itu. Sebenarnya, sebagian besar uang ini adalah hadiah dari Chen Yuan, dan hanya sebagian kecil yang merupakan tabunganku sendiri. Jelas Zhao Yuqi. Lalu berapa harga mobil yang rencanamu akan kau beli untuk Chen Yuan? Qian Mengmeng bertanya lagi. Aku tidak tahu banyak tentang mobil. Chen Yuan memberiku piano senilai juta yuan. Hadiah yang kuberikan pasti tidak terlalu buruk. Kurasa harga minimumnya harus lebih dari beberapa juta. Jika harganya terlalu rendah, Chen Yuan mungkin tidak akan bisa membukanya. Bagaimanapun juga, itu uangnya, paling buruk, akan dikembalikan. Zhao Yuqi bersikap acuh tak acuh. Kiki, kamu tidak boleh berpikir begitu. Jika itu rumah atau piano, barang-barang itu diberikan langsung kepadamu oleh Chen Yuan, dan dia seharusnya berhak untuk mengambilnya kembali. Tetapi hadiah siaran langsung adalah penghasilan kerjamu yang biasa. Bagaimana kamu bisa bingung dengan hadiah yang diberikan Chen Yuan kepadamu? Kamu harus ingat bahwa alasan mengapa kamu rela membelikannya mobil adalah agar dia mau menghabiskan lebih banyak uang untukmu di masa depan. Ini adalah investasi, mengerti? Qian Mengmeng mulai mengambil kelas seni teh lagi. Oke. Cuci muka dan sikat gigi, aku mendengar seseorang membunyikan bel pintu tadi. Apakah ada yang membunyikan bel pintu? Aku bahkan tidak mendengarnya. Aku benar-benar tidak mau bangun, kenapa aku membiarkan peri ini bangun sepagi ini, aku belum cukup tidur. Ding dong. Ding dong, ding dong. Diiringi 3 bunyi bel pintu. Zhao Yuqi menyalakan kamera pengawasan video. Siapa kau?
Dalam rekaman pengawasan video, tampak seorang pria berusia 30-an, mengenakan setelan jas dan sepatu kulit. Di belakangnya ada seorang asisten wanita, membawa tas kerja. Hai, saya He Donglai dari kantor hukum Kuanjing, pengacara He. Saya dipercayakan untuk menangani perjanjian pengalihan platform TV Big Chat untuk Anda kali ini. Pengacara He mendorong kacamatanya dan berkata dengan suara seperti sedang mengawasi. Baik, masuk. Zhao Yuki menekan remote control, dan pintu halaman villa terbuka secara otomatis. Meng, cepat bangun, aku akan turun untuk menemui pengacara He ini, jangan lupa kita harus keluar nanti. Apakah Chen Yuan bergerak secepat ini? Apa yang disepakati kemarin, dan seorang pengacara datang ke pintu hari ini? Sebenarnya, Big Chat TV telah bangkrut selama beberapa tahun, dan bahkan server perusahaan telah dijual. Tidak ada aset yang tersisa sama sekali. Beberapa hanya merek dagang terdaftar dari sebuah perusahaan, dan namanya. Itu berarti Chen Yuan menghabiskan lebih dari 100 juta yuan untuk membeli nama tersebut. Masih membelinya dengan uangnya sendiri. Alasan utamanya adalah dia tidak menemukan mitra yang mau mengambil alih pada saat itu. Melihat bahwa ia tidak memiliki banyak uang, Chen Yuan menggunakan sedikit uangnya untuk membeli Big Chat TV. Big Chat TV saat ini bahkan tidak memiliki satupun karyawan. Tidak ada bedanya antara mengambil alih Big Chat TV dan membangun platform baru. Pengacara He, saya Zhao Yuki. Halo, Nona Zhao, saya He Donglai dari firma hukum Kuanjing. Silakan lihat dokumennya dulu. Sebenarnya sangat sederhana. Anda hanya perlu menandatangani nama Anda dan Anda dapat mengambil alih Big Chat TV. Tetapi saya perlu mengingatkan Anda bahwa saat ini, Big Chat TV masih memiliki hutang lebih dari 1.000 juta yang belum dilunasi. Ketika Anda mengambil alih Big Chat TV, itu berarti Anda harus mengambil inisiatif untuk menanggung hutang ini. Hutang ini terutama disebabkan oleh tunggakan gaji beberapa karyawan, dan beberapa belum dilunasi. Lunasi pembayaran akhir proyek. Baik, saya akan menelepon dulu dan bertanya. Zhao Yuki mengangguk. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Chen Yuan. Chen Yuan baru saja menutup telepon Xiao Ruoyu. Tak disangka, telepon dari Zhao Yuki langsung berdering. Hai, Chen Yuan, ada pengacara datang hari ini, apakah kamu mempercayakan kasus ini kepadanya? Benar, Chen Yuan mengangguk. Pengacara ini cukup efisien. Begini, TV kucing besar yang kamu beli sebelumnya sepertinya memiliki hutang lebih dari 1.000 juta yang belum dilunasi. Apakah kamu tahu tentang ini? Pengacara itu mengatakan bahwa ketika saya mengambil alih platform ini, saya harus menanggung hutang ini. Saya tahu ini, tidak apa-apa, aku akan segera mentransfer uangnya kepadamu. Jawab Chen Yuan dengan tenang. Sebenarnya, dia benar-benar tidak tahu tentang masalah ini. Aku tidak menyangka lelangnya akan begitu rumit. Apa-apaan perusahaan yang dibeli seharga 100 juta, dan aku akan memberitahumu bahwa perusahaan itu memiliki hutang lebih dari 1.000 juta. Bukankah ini curang? Pantas saja tidak ada yang menawar TV kucing besar seharga 100 juta itu. Saat itu, Chen Yuan masih merasa telah untung. Ini semua tipu daya. Tidak masuk akal untuk mengatakan ini sekarang. Namun, Zhao Yuki merasa lega ketika mendapat konfirmasi dari Chen Yuan. Karena Chen Yuan sudah tahu, maka hutang lebih dari 1.000 juta yuan bukanlah apa-apa. Oke, aku tahu. Ngomong-ngomong, Chen Yuan, apakah kamu akan pergi ke pameran mobil hari ini? Tidak, aku akan pergi. Bagus sekali, kalau begitu kita bertemu di pameran mobil. Kata Zhao Yuki dengan gembira. Chen Yuan terdiam. Masalah ini kembali berbenturan dengan Xiao Ruoyu. Tapi sekarang setelah mobilnya terbalik, Chen Yuan tidak berniat untuk terus bersembunyi. Sedikit saja. Katakan saja aku menginginkan keduanya. Aku tidak tahu apakah aku akan dipukuli sampai mati. Ding! Akunmu dengan nomor registrasi 3789 telah menerima 1 juta yuan. Chen Yuan mentransfer juta ke rekening pribadi Zhao Yuki. Alasan mengapa aku tidak mentransfer 50 miliar secara langsung terutama karena aku takut jumlahnya terlalu besar dan menyebabkan guncangan pada bank. Lakukan perlahan dan jangan terburu-buru. Dana juta seharusnya cukup bagi Zhao Yuki untuk melunasi hutang perusahaan, mendirikan kantor, dan mulai merekrut anggota perusahaan. Rekrut orang dulu, luncurkan kembali platform Big Chat TV, lalu beriklan, lalu merekrut penyiar, dan serangkaian hal lainnya. Itu tidak bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Nasi harus dimakan 1 suapan demi 1 suapan. Kata-kata dibagi menjadi 2 bagian. Setelah Xiao Ruoyu menutup telepon Chen Yuan, bersiap untuk keluar. Tanpa diduga, ibunya, Yu Fangxia, segera menghentikannya. Xiao Yu, jangan pergi dulu. Ada kartu bank di sini, kata sandinya adalah tanggal ulang tahun kakakmu, dan saldo di kartu itu sekitar 5.000 juta. Jika kamu ingin membelikan mobil untuk Chen Yuan,
kamu harus membeli yang terbaik. Orang-orang meremehkan keluarga Xiao kita, aku sudah mengecek, ada total 3 mobil mewah kelas dunia di pameran mobil mewah Seoul hari ini. Jika memungkinkan, kamu bisa membeli salah satunya dan memberikannya kepada Chen Yuan. Suara ibu Xiao meredam. Petik 2. Ekspresi terkejut muncul di wajah Xiao Ruoyu. Meskipun keluarga Xiao tidak kekurangan uang, mereka tidak pernah sesombong ini. Dan sekarang grup Yuanhang milik keluarga Xiao membutuhkan uang. Ibu rela menghabiskan 5.000 juta untuk membeli mobil untuk Chen Yuan. Apa tujuannya? Xiao Ruoyu sebelumnya telah mengumpulkan lebih dari 1.000 juta yuan untuk sewa, dan totalnya adalah 6.000 juta yuan, yang seharusnya cukup untuk membeli Bugatti Veyron itu. Bab 255. Bu, apakah aku benar-benar ingin membeli mobil semahal itu? Tanya Xiao Ruoyu ragu-ragu. Awalnya, ia hanya berencana membeli mobil mewah seharga beberapa juta. Seorang gadis rela menghabiskan jutaan dolar untuk membeli mobil bagi seorang pria. Bukankah itu menunjukkan ketulusannya? Tapi ibu Xiao jelas tidak berpikir begitu. Menurut Yu Fangxia, berinvestasi pada Chen Yuan lebih bermakna daripada berinvestasi pada grup Yuanhang. Itu juga lebih menguntungkan. Karena keuntungan yang dibawa Chen Yuan ke grup Yuanhang lebih dari 10 kali lipat, 100 kali lipat. Jika suatu hari nanti, Xiao Ruoyu benar-benar bisa menikahi Chen Yuan, menjadi pasangan resmi pewaris Chaebol, maka investasi 5.000 juta ini adalah bisnis yang menguntungkan. Mundur 10.000 langkah, bahkan jika Xiao Ruoyu tidak bisa menikahi Chen Yuan, jika mereka putus, mereka akan putus. Dengan uang 5.000 juta untuk mobil itu, Chen Yuan pasti akan malu untuk mengambil kembali rumah besar yang pernah diberikannya kepada Xiao Ruoyu. Juga menghasilkan lebih dari 2 miliar tanpa imbalan. Hadiah untuk hadiah. Tidak peduli apapun. Jadi, ketika kamu membeli mobil hari ini, kamu harus membeli yang terbaik. Biarkan Chen Yuan tahu ketulusan keluarga Xiao mereka. Ini adalah hasil diskusi semalam antara Yu Fangxia dan Xiao Hanjun. Harus dikatakan, ibu Xiao juga orang yang berpandangan jauh. Dia melihat lebih jauh daripada Xiao Ruoyu. Tampaknya ibu mertua dari keluarga orang lain selalu mencari menantu untuk dijadikan hadiah. Seperti Yu Fangxia, dia akan memberi Chen Yuan mobil mewah seharga 5.000 juta bahkan sebelum hubungan mereka resmi terjalin. Ibu mertua era baru ini. Tidak ada yang tersisa. Aku tidak tahu mengapa begitu masuk akal. Mungkin mahar juga dibagi-bagi. Menantu super kaya seperti Chen Yuan. Mereka rela mengirim putri mereka ke sana bahkan jika mereka yang membayarnya. Sama seperti pinjaman bank, dia tahu bahwa kamu punya uang, jadi dia akan meminjamkanmu uang. Jika dia tahu bahwa kamu tidak punya uang, dia tidak akan pernah meminjamkanmu uang. Nak, membelikan Chen Yuan mobil yang lebih bagus itu sebenarnya tidak berlebihan. Pikirkanlah, dia sudah memberimu begitu banyak hadiah dan menghabiskan begitu banyak uang untukmu. Kamu bisa membelikannya mobil terbaik. Itu tidak berlebihan. Kata Yu Fangxia dengan wajah masuk akal. Terima kasih, ibu. Bodoh, apa yang perlu disyukuri untuk itu? Asalkan kau bisa mengalahkan Chen Yuan, itu akan menjadi penghiburan terbesar bagiku. Xiao Ruoyu mengambil kartu bank. Dia sangat terharu. Ketika bertemu seseorang yang disukainya, orang itu didukung penuh oleh orang tuanya, bahkan memberinya biaya sponsor 5.000 juta yuan agar dia bisa jatuh cinta. Hal seperti ini seharusnya tidak terjadi pada gadis lain, kan? Tentu saja, justru karena orang itu adalah Chen Yuan lah Xiao Hanjun dan Yu Fangxia sangat mendukungnya. Kalau tidak, coba cara lain. Jangan sampai patah kaki. Sopir, antar Xiao Yu ke Huda. Baik, Tuan Yu. Tak lama kemudian, Xiao Ruoyu masuk ke mobil mewah Bentley dan menuju Huda. Di sini Zhao Yuqi menerima pembayaran besar sebesar juta yuan. Dia sedikit bingung. Meskipun Chen Yuan memberinya banyak hadiah, dia tidak pernah memberinya uang secara langsung. Dan tidak apa-apa jika mengirim uang. Begitu Anda bergerak, jumlahnya akan menjadi juta. Zhao Yuqi merasa telapak tangannya sedikit berkeringat. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Chen Yuan. Chen Yuan, mengapa Anda mentransfer begitu banyak uang kepada saya? Ini hanya sejumlah kecil uang. Jangan terlalu khawatir. Saat perusahaan Anda mulai beroperasi, Anda akan membutuhkan banyak uang. Ini hanya sebagian kecil. Pesan Chen Yuan langsung dibalas. Tapi, ini terlalu banyak. Kali ini, Chen Yuan tidak membalas pesan tersebut. Nona Zhao, jika Anda tidak keberatan, silakan tanda tangani. Baik. Ngomong-ngomong, Bu Zhao, saya rasa perlu saya sampaikan satu hal lagi. Ketika Big Chat TV ditutup, ada banyak penyiar di bawah naungannya. Tanpa persetujuan platform, mereka pindah tanpa izin selama masa kontrak. Menurut kontrak perusahaan, Anda dapat menuntut para penyiar ini dan membuat mereka membayar ganti rugi yang tinggi.
Ganti rugi ini dapat dipulihkan, diperkirakan mencapai juta. Tentu saja, gugatan bisa memakan waktu lama. Namun, jika Anda membutuhkannya, Anda dapat mempercayakan wewenang penuh kepada saya. Apakah masih mungkin? Ya, karena beberapa dari penyiar ini telah menjadi penyiar besar di platform lain. Karena mereka melanggar kontrak, mereka memiliki peluang besar untuk memenangkan gugatan. Kalau begitu, izinkan saya memikirkannya lagi. Aku masih ada urusan hari ini. Mari kita bicarakan lain kali. Zhao Yuqi ragu-ragu. Oke, ini kartu nama saya. Jika Anda perlu mengajukan gugatan di masa mendatang, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. He Donglai menyerahkan kartu nama pengacara. Menggugat orang kaya. Biaya pengacara juga tinggi. Zhao Yuqi tampak muda, tetapi dia tinggal di sebuah rumah mewah senilai puluhan juta. Sekilas, dia kaya atau mahal. Ini jelas klien berkualitas. Setelah pengacara pergi, Qian Mengmeng juga sudah selesai mandi. Kiki, efisiensi kerja Chen Yuan bagus, dan saya menyelesaikan platform denganmu begitu cepat. Apa maksudmu sudah selesai? Saat ini, Big Chat TV hanyalah sekumpulan cangkang kosong. Ini baru permulaan. Setelah membeli mobil hari ini, saya akan merekrut secara online dan menyewa kantor sekalian. Bicara soal lokasi kantor itu mudah. Bukankah Xiao Ruoyu punya gedung Jinmao? Dia pasti punya lantai yang belum disewa. Sebagai anggota aliansi kita, bukankah tidak berlebihan meminta diskon darinya? Lagi pula, aku kuliah di Fakultas Komputer, aku kenal beberapa senior yang sangat hebat, aku bisa membujuk mereka untuk bekerja untukmu, dan ngomong-ngomong, kamu bisa mengadakan acara perekrutan di kampusmu sendiri. Para senior dan kakak-kakak senior baru saja lulus hari ini, dan kamu tergabung dalam serikat mahasiswa, aku pasti kenal banyak orang. Mengmeng, usulanmu sangat bagus, jadi ayo kita lakukan. Zhao Yuqi tiba-tiba berkata dengan percaya diri. Sekarang ada uang, orang, dan ruang kantor. Semuanya sudah siap, dan mungkin akan terwujud. Tentu saja, Zhao Yuqi tidak terlalu ambisius. Dia hanya ingin membangun platform kecil, dan menganggapnya sebagai tugas sekolah. Adapun menjadi platform nasional yang terkenal, dia tidak berani memikirkannya. Ngomong-ngomong, Mengmeng, Chen Yuan baru saja membayarku 1 juta pound yuan. Menurutmu mobil jenis apa yang sebaiknya kubelikan untuknya? 100 juta. Astaga. Benarkah 1 juta pound? Tunjukkan padaku. Hei. Zhao Yuqi menyerahkan pengingat transfer uang di ponselnya. Qian Mengmeng terkejut, benar-benar tercengang. Dia tercengang. Benar saja, berteman dengan tiran lokal seperti itu adalah hal yang sangat menyebalkan. Di sekolah. Saat festival, anak laki-laki biasanya mengirimkan 520 atau 1314 yuan kepada anak perempuan, mereka dianggap orang yang dermawan. Jika bertemu dengan generasi kedua yang kaya, mereka bahkan akan memberikan tas senilai puluhan ribu dolar. Lebih hebat lagi, memberikan ratusan ribu hadiah kepada pacarmu, itu yang terbaik. Villa seperti ini diberikan cuma-cuma di mana-mana, piano nomor 1 dunia diberikan cuma-cuma, dan juta dibayarkan di mana-mana. Sungguh tidak manusiawi. Qian Mengmeng belum pernah melihatnya sebelumnya. Jangan bilang aku pernah melihatnya, aku bahkan belum pernah mendengarnya. Perbandingan seperti itu. Qian Mengmeng merasa bahwa generasi kedua kaya yang dia kenal sebelumnya tampaknya tidak lebih dari itu. Mereka enggan memberikan tas Hermes edisi terbatas. Lebih dari orang merasa malu. Apakah ini juga bisa disebut generasi kedua kaya? Lihat Chen Yuan, ini baru generasi kedua kaya yang sebenarnya. Qian Mengmeng tiba-tiba merasa bahwa Chen Yuan tampaknya sedang sukses. Bab 256. Qian Mengmeng. Tingkat kesukaan plus 10. Qian Mengmeng. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 50 poin. Chen Yuan bersiap untuk keluar. Setelah meninggalkan asrama, Qian Mengmeng mendapati bahwa rasa suka Qian Mengmeng padanya justru meningkat. Aneh sekali. Dia tidak terlalu memperhatikan Qian Mengmeng. Bagaimana mungkin tingkat kesukaannya meningkat tanpa alasan? Tiba-tiba meningkat 20 poin juga. Wanita memang makhluk yang rumit. Dengan atribut mental 30 poin saya, dan fleksibilitas otak saya 3 kali lebih kuat dari orang normal, saya masih tidak bisa menganalisis pemikiran wanita. Bukankah Qian Mengmeng menghasut sekelompok gadis untuk mencela saya? Sementara kau mencela dan berurusan denganku, kau malah mengembangkan kesan baik tentangku. Apa maksudmu? Bukankah ini kontradiktif? Saat ini, Zhao Yuqi memiliki pikiran yang berbeda di dalam hatinya. Mengmeng, Chen Yuan dengan seenaknya mentransfer juta yuan kepadaku. Jika aku hanya membelikannya mobil seharga beberapa juta yuan, apakah akan terlihat bahwa aku tidak berkelas? Apakah juga akan terlihat bahwa aku agak pelit? Itu benar-benar agak pelit. Bagi orang kaya seperti Chen Yuan yang bernilai 500 miliar yuan, mobil seharga beberapa juta yuan itu seperti mainan. Dia seharusnya tidak menganggapnya serius.
Mengapa kamu tidak membelikannya yang lebih mahal? Misalnya, kelas, kudengar akan ada mobil-mobil mewah terbaik dunia yang dipamerkan di pameran otomotif ini. Lagi pula, kamu punya juta di tanganmu, tidak masalah untuk membeli mobil mewah terbaik dunia. Intinya, bahkan jika kamu menghabiskan semua uang ini, tidak mudah bagi Chen Yuan untuk mengatakan apapun tentangmu. Dia menggunakan uangnya untuk memberinya hadiah, dan juga mengungkapkan perasaanmu. Ini disebut meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha. Itu adalah yang terbaik dari kedua dunia. Kata Qian Mengmeng dengan cerdas. Zhao Yuqi tidak berpikir terlalu jauh. Dia hanya merasa bahwa mobil seharga beberapa juta dolar benar-benar tidak pantas untuk Chen Yuan. Jika dia tidak membukanya setelah membelinya, hadiah ini tidak ada artinya. Ini adalah pertama kalinya memberi Chen Yuan hadiah dengan tulus, jadi wajar jika dia akan mengingatnya dengan dalam. Baiklah, mari kita lakukan seperti ini. Kali ini, mari kita pilih mobil mewah termahal dan berikan kepada Chen Yuan. Mari kita lihat apakah aku tidak akan membuatnya sangat terkesan. Kata Zhao Yuqi sambil berkacak pinggang. Kedua gadis itu berganti pakaian dan keluar. Tapi Xiao Ruoyu dan Zhao Yuqi tidak tahu. Apalagi mobil mewah senilai beberapa juta dolar, bahkan mobil senilai ratusan ribu dolar pun merupakan hadiah yang sangat berharga bagi Chen Yuan. Belum pernah ada gadis yang memberinya hadiah seberharga itu. Terlebih lagi, mereka mengeluarkan uang untuk membeli hadiah untuk Chen Yuan. Itu bukan uang Chen Yuan sendiri. Mereka menggunakan uang sistem. Jika gadis itu membeli mobil mewah dengan uang tersebut dan memberikannya kepada Chen Yuan, itu sama saja dengan langsung menjadi milik pribadi Chen Yuan. Dengan perhitungan seperti itu adalah keuntungan berdarah. Sekitar pukul 8.45 pagi. Sebuah mobil mewah Bentley terparkir di depan asrama Putra Huda. Hal itu memicu banyak mahasiswa laki-laki untuk menunjuk dan membicarakannya. Lihat, itu benar-benar Bentley, dan itu perempuan, dia sangat kaya dan cantik. Setelah beberapa saat, Xiao Ruoyu keluar dari mobil. Saat dia keluar dari mobil, banyak mata laki-laki membulat. Sial, tepat waktu sekali, tepat waktu sekali. Sosok, temperamen, dan penampilan gadis ini semuanya kelas atas, dan dia datang dengan mobil mewah Bentley. Kecantikan berkulit putih dan kaya seperti ini sangat langka di seluruh Huda. Kurasa dia sama sekali tidak kalah dengan Qin Bingsui. Kenapa dia datang ke asrama putra? Kecantikan berkulit putih dan kaya seperti ini seharusnya meremehkan kami, mahasiswa miskin, kan? Siapa bilang kami mahasiswa miskin? Itu kamu, jangan samakan aku denganmu, kata seorang anak laki-laki berkacamata. Orang ini adalah He Sifan. Orang-orang memberinya julukan keyboardman. Mungkin dalam kehidupan nyata, dia sangat rendah hati. Tetapi di internet, dia adalah sosok yang mendominasi situasi. Beberapa hari yang lalu, dialah yang secara pribadi membongkar skandal antara bintang besar Fang Jingyan dan sutradara Hu. Kejadian ini menyebabkan kekacauan di seluruh industri hiburan. Reputasi keyboardman juga menjadi terkenal dalam sekejap, dan dia menjadi pemimpin banyak penggemar. Basis penggemarnya telah tumbuh hingga hampir 1.000 juta. Dan terakhir kali video itu terungkap, saat melawan Lord Tiger, dia juga menerima beberapa juta sebagai imbalan. Sekarang dia benar-benar tidak kekurangan uang. Tentu saja, karena saya agak sibuk menangani pesanan di internet akhir-akhir ini, saya tidak punya waktu untuk berurusan dengan Chen Yuan. Tapi Chen Yuan itu bajingan, dia pasti akan menemukan waktu untuk menghajarnya. Sekarang He Sifan mulai menjadi semakin percaya diri. Karena dia sudah punya uang. Dan itu terkenal. Dialah yang menjatuhkan Master Hu dan Fang Jingyan. Menurutmu itu keren atau tidak? Jadi, si pria keyboard ini sekarang agak sombong. Halo, Nona, bolehkah saya menambahkan WeChat Anda? He Sifan berjalan menghampiri Xiao Ruoyu, melepas kacamatanya, dan berkata sambil tersenyum. Baru-baru ini, dia mempelajari keterampilan mengobrol di internet. Sebenarnya, tidak ada keterampilan dalam memulai percakapan. Hanya satu kata. Hanya dua kata. Percaya diri. Pria yang percaya diri adalah yang paling menarik. Anda membutuhkan WeChat untuk naik, dan Anda tidak membutuhkan keterampilan mengobrol sama sekali. Semakin banyak Anda berbicara, semakin memalukan Anda akan terlihat. Cukup hubungi dan itu saja. Berikan saja. Jika Anda tidak memberikannya, ganti dengan yang lain. Dan ketika Anda ingin menggunakan WeChat, Anda harus berbicara dengan lancar dan percaya diri. Semakin percaya diri Anda, semakin besar kemungkinan gadis itu akan memberi Anda informasi kontak. Tapi jelas, He Sifan kembali menemui jalan buntu. Maaf, saya sedang menunggu seseorang di sini, jadi tidak nyaman untuk menambahkan WeChat. Xiao Ruoyu dengan sopan menolak. Tidak apa-apa, kau dan yang lain tidak akan menghalangi kami untuk berteman, kan? Hanya menambahkan informasi kontak, mungkin kau belum cukup mengenalku. Maaf, aku tidak tertarik untuk mengenalmu, orang yang kutunggu sudah turun. Xiao Ruoyu selesai berbicara.
Sambil menoleh, dia bergegas menuju seorang anak laki-laki yang baru saja keluar dari asrama. Bukankah ini Chen Yuan? Mungkinkah itu adiknya lagi? Temanku. Sungguh. Xiao Ruoyu bergegas ke Chen Yuan dan meraih lengannya. Chen Yuan, ayo kita ke pameran mobil. Kalau terlambat, kita akan terlambat. Masuk ke mobil, masuk ke mobil. Xiao Ruoyu meraih lengan Chen Yuan dan masuk ke dalam Bentley. Hanya sekelompok mahasiswa bodoh yang tersisa. Kau menatapku, aku menatapmu. Aku merasa sedikit curiga pada kehidupan. Anak muda tidak tahu aroma nasi yang lembut, jadi mereka salah menanam masa muda mereka ke dalam bibit padi. Chen Yuan, bajingan ini, ternyata berhasil mendapatkan Bai Fumei kelas atas lainnya, yang masih seorang wanita kaya. Mengapa dunia begitu tidak adil? Biarkan bajingan seperti itu melakukan apapun yang mereka mau, dan biarkan kita orang jujur semuanya menjadi jomblo. Mengapa? Apa ini? Mengapa? Seorang pria berkacamata berteriak marah. Aku ingat Zhao Yuqi diperkosa olehnya, dan Qin Bingsui juga membiarkannya basah kuyup, dan sekarang ada lagi Bai Fumei kelas atas. Apakah kalian semua dewi buta? Apa yang begitu hebat tentang Chen Yuan? Saat itu, paru-paru He Sifan hampir meledak. Awalnya dia menyukai Zhao Yuqi, tetapi Zhao Yuqi jatuh cinta pada Chen Yuan. Kemudian, dia jatuh cinta pada Qin Bingsui, dan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk meminta WeChat kepada Qin Bingsui. Tetapi Qin Bingsui mengabaikannya, menoleh dan memeluk Chen Yuan, lalu mengikutinya ke asrama putra. He Sifan awalnya berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa jatuh cinta pada wanita lain lagi dalam hidup ini. Tetapi siapa sangka dia bertemu dengan wanita lain hari ini. Gadis ini, pertama kali dia melihatnya, itu adalah cinta pada pandangan pertama. Dan sekarang reputasi, pria keyboard, di internet cukup baik. Jadi dia mengumpulkan keberaniannya lagi dan ingin menemukan cinta sejati. Tetapi siapa sangka, gadis ini sebenarnya juga datang untuk mencari Chen Yuan. Dan dia langsung menggenggam tangan Chen Yuan dan pergi. Tidak bisa diterima. Ini sudah keterlaluan. Jangan melakukan perundungan seperti itu. Bab 257. He Sifan merasa setiap gadis cantik yang dia temui selalu direbut oleh Chen Yuan. Kalau kau merebut satu, tidak apa-apa. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena tidak cukup baik. Itu juga kebebasannya untuk memilihmu daripada aku. Aku menghormati pilihannya. Tapi apa maksudmu merebut 3 sekaligus? Dalam hidupnya, 3 gadis cantik yang dia temui semuanya direbut. Kau tidak menyisakan satu pun dari mereka. Terlalu bejat. Terlalu tidak manusiawi. Sungguh binatang buas. Dia benar-benar penuh kejahatan, terlalu banyak untuk digambarkan. Kali ini, He Sifan benar-benar mengambil keputusan. Dia ingin aib Chen Yuan terungkap sepenuhnya di internet. Bajingan ini harus membayar perbuatannya. Pahlawan kibotku, aku tidak akan pernah membiarkan binatang buas ini, yang lebih rendah dari binatang buas, terus bertingkah nakal dan mempermainkan perasaan para gadis. Kau akan segera tahu kebenarannya, Chen Yuan, dia adalah binatang buas, karakter moralnya korup, berganti pacar lebih rajin daripada berganti pakaian. He Sifan menatap bayangan mobil mewah Bentley di kejauhan. Ia mengepalkan tinjunya erat-erat. Matanya setajam mata serigala. Konon Chen Yuan sedang duduk di mobil Xiao Ruoyu. Rasanya sangat nyaman. Sikap Xiao Ruoyu terhadapnya hari ini jelas agak terlalu akrab. Sepertinya setelah mobil itu terbalik, hubungan antara dia dan Chen Yuan tidak putus, tetapi membuatnya menyadari krisis yang nyata. Mungkin kaya sampai batas tertentu. Perempuan benar-benar bisa mengesampingkan beberapa batasan demi Anda. Lebih lunak kepada Anda. Manusia hidup di dunia ini, dipengaruhi oleh lingkungan hidup, sulit untuk tidak bersikap sekuler. Bahkan Dewi pun tidak terkecuali. Mungkin memang ada Dewi yang tidak menyukai uang, dan tidak mau berkompromi sedikit pun demi uang. Tetapi Chen Yuan belum pernah menemui hal itu. Hanya bisa dikatakan bahwa orang kaya mewakili keunggulan, yang merupakan konsep yang sangat mengakar. Dan perempuan menyukai laki-laki yang unggul, tidak mungkin baginya untuk menyukai orang yang tidak berharga, ini adalah sifatnya. Sama seperti laki-laki menyukai perempuan cantik, dia tidak menyukai perempuan jelek, gemuk, atau pendek, itu sudah sifat alami. Tidak ada yang salah. Tanda seru. Sekitar pukul 9.30 pagi. Chen Yuan dan Xiao Ruoyu tiba di Optics Valley International Auto Show dengan mobil mewah Bentley. Ternyata aula pameran saat itu sudah sangat ramai. Ada juga sekelompok model mobil dengan kulit putih, penampilan cantik, dan kaki jenjang, yang telah menarik perhatian banyak fotografer dan pengunjung. Sebagian besar pakaian mereka sangat keren. Sangat menarik perhatian. Memamerkan tubuh seksi sepenuhnya. Banyak pria yang datang ke pameran mobil untuk melihat mobil mungkin tidak selalu datang untuk melihat mobil. Ada yang datang ke sini hanya untuk melihat model mobil. Sangat menarik perhatian. Jika Anda seorang bos yang berpengaruh, Anda mungkin tidak bisa mendapatkan model mobil itu. Begitu memasuki aula,
Chen Yuan mulai memegang perutnya. Ruoyu, aku makan malam tadi malam. Mungkin aku makan sesuatu yang salah. Sekarang aku sakit perut. Aku mau ke toilet. Mobil apa yang kamu suka? Katakan saja. Oke, silakan. Melihat Chen Yuan, sepertinya dia benar-benar ingin diare. Xiao Ruoyu berkata dengan sangat masuk akal. Chen Yuan menghela napas lega. Zhao Yuqi akan segera datang. Jika kau melihat dia dan Xiao Ruoyu bersama, pasti ada sesuatu yang tidak beres, dan kau mungkin memiliki pikiran yang tidak seimbang di hatimu. Jadi Chen Yuan membuat alasan untuk menyelinap pergi. Biarkan mereka memilih. Mobil jenis apapun yang kau pilih, belikan saja untukmu. Lagi pula, lebih baik tidak muncul, agar mengurangi kemungkinan konflik yang semakin membesar. Chen Yuan baru saja pergi. Tanpa diduga, seorang kenalan berjalan menghampiri Xiao Ruoyu. Ruoyu, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Seorang pemuda tampan dan lembut berkata sambil tersenyum. Tampaknya sangat terkejut. Li Yuntao, kau. Kebetulan sekali. Apakah kau di sini untuk membeli mobil? Xiao Ruoyu mengetahui bahwa itu adalah teman sekelasnya di SMA, dan juga menyapa dengan senyum. Li Yuntao pernah menyatakan cintanya padanya di depan umum saat masih SMA. Sebenarnya, Xiao Ruoyu memiliki kesan yang baik terhadap pemuda ini. Lembut dan ramah, dengan prestasi akademik yang sangat baik, dan penampilan yang sopan dan bersih, dia sangat populer di kalangan perempuan. Satu-satunya kekurangannya adalah aku agak suka menyombongkan diri. Tapi masih bisa ditolerir. Di mata anak laki-laki biasa, Li Yuntao jelas merupakan tipe orang yang luar biasa. Tapi jika dibandingkan dengan Chen Yuan, sepertinya jaraknya agak besar. Xiao Ruoyu merasa bahwa semua pria yang dia temui, merasa bahwa jika dibandingkan dengan Chen Yuan, ada jurang pemisah. Entah kenapa. Karena jurang pemisah ini, pandangan Xiao Ruoyu menjadi semakin tinggi, dan dia sedikit meremehkan pria lain. Ruoyu, apakah kamu juga ingin membeli mobil? Bagaimana kalau aku merekomendasikan beberapa untukmu? Oke, aku hanya ingin membeli mobil yang disukai pria. Mobil seperti apa yang menurutmu akan disukai pria? Tanya Xiao Ruoyu. Kamu bertanya pada orang yang tepat. Jika kamu bertanya hal lain, mungkin aku tidak mengerti, tetapi jika kamu bertanya tentang mobil, tidak ada yang tidak aku ketahui. Kamu pasti tahu bahwa risetku tentang mobil telah dilakukan sejak 10 tahun yang lalu. Mari kita mulai, aku ingin mengganti mobilku dengan Porsche baru-baru ini. Kata-kata Li Yuntao sangat halus, tetapi dia juga ingin menunjukkan kekuatannya. Selanjutnya, Li Yuntao mulai menjelaskan merek-merek mobil utama dengan sangat teliti, serta keunggulan performa, rasio harga kinerja, konsumsi bahan bakar, akselerasi hingga kilometer, lampu mobil, dan serangkaian pengenalan lainnya. Singkatnya, dia lebih profesional daripada tenaga penjualan profesional. Dia membual dan memamerkan pengetahuannya. Tetapi Xiao Ruoyu tidak terlalu puas dengan setiap mobil yang diperkenalkannya. Karena level tertinggi hanya beberapa juta, tidak ada yang mencapai puluhan juta. Mobil mewah seharga puluhan juta adalah sesuatu yang Li Yuntao tidak berani minta secara berlebihan. Pada saat yang sama, Zhao Yuqi dan Qian Mengmeng naik taksi dan tiba di pameran mobil. Mereka baru saja keluar dari mobil. Tanpa diduga, mereka juga bertemu dengan seorang kenalan. Hei, Yuki, kamu juga di sini. Senior Zheng Bin, kebetulan sekali. Hei, bukankah ini Qian Mengmeng? Kamu juga di sini. Kebetulan sekali ini bisa terjadi. Ini takdir. Ayo, kita masuk bersama. Setelah Qian Mengmeng menemukan Zheng Bin, matanya berbinar. Ternyata, Zheng Bin juga orang yang sangat baik. Di usia muda, ia menjadi manajer umum perusahaan. Kekayaan keluarganya juga lebih dari juta. Di sebuah pesta sebelumnya, ia dan Zhao Yuqi bertemu Zheng Bin bersama, dan kemudian Zheng Bin mulai mendekati Zhao Yuqi. Awalnya, Qian Mengmeng mengira Zhao Yuqi akan menerima pendekatan Zheng Bin. Siapa sangka Chen Yuan ikut campur. Sebenarnya, jika tidak ada Chen Yuan, Zheng Bin memang pilihan yang tepat. Zheng Bin, apakah Anda juga datang untuk membeli mobil? Zhao Yuqi bertanya. Sebenarnya, kamu tidak perlu membelinya. Ferrari 488ku baru saja diganti setengah tahun yang lalu. Itu masih mobil baru. Tapi bagi kami para pecinta mobil, ketika kami menemukan pameran mobil kelas atas seperti ini, kami tentu saja harus datang dan melihat-lihat. Zheng Bin menjelaskan. Ngomong-ngomong, Yuki, apakah kamu berencana membeli mobil? Benar. Zhao Yuqi mengangguk. Lalu berapa anggaran yang kamu inginkan? Zheng Bin tiba-tiba bertanya. Bab 258. Mungkin sekitar 5.000 juta. Berapa banyak? Zheng Bin mengorek telinganya. Sepertinya dia tidak mendengar dengan jelas. Sekitar 5.000 juta. Zhao Yuqi mengulanginya. Karena sebelum datang ke pameran mobil, dia sudah memesan mobil mewah secara online. Benar.
Mobil mewah ini persis salah satu dari 3 protagonis hari ini, Bugatti Veyron. Mobil ini memiliki penampilan yang gagah, bentuk yang halus, dan kualitas mewah. Sepertinya ini tipe yang disukai Chen Yuan. Keren. Para pria pasti menyukai mobil mewah keren ini, kan? Zheng Bin masih tidak mendengar dengan jelas. Apakah dia merasa Zhao Yuqi gila, atau dia baru-baru ini menjadi sombong? Anda tahu, harga Bugatti Veyron hari ini mungkin lebih dari 10 kali lipat harga Ferrari 488 miliknya. Ferrari 488 dianggap sebagai mobil mewah kelas atas di mata orang biasa. Apa konsepnya 10 kali lebih mahal dari Ferrari? Itu keterlaluan. Mobil mewah semahal itu, bahkan dia, yang telah mengambil alih bisnis keluarga dan menjadi manajer umum, tidak mampu membelinya. Kamu, Zhao Yuqi, adalah seorang mahasiswi yang belum lulus. Ingin membeli mobil mewah seharga 5.000 juta. Kamu bukan orang kaya biasa. Yuqi, apakah kamu yakin yang ingin kamu beli adalah mobil seharga puluhan juta? Ya, Zhao Yuqi mengangguk. Baiklah kalau begitu, setahuku, mobil-mobil mewah seharga puluhan juta ada di area utama aula pameran, ayo kita lihat bersama. Zheng Bin menekan keterkejutan yang luar biasa di hatinya, dan berkata dengan tenang di permukaan. Tak lama kemudian, Zheng Bin membawa Zhao Yuqi dan Qian Mengmeng ke area utama aula pameran. Saat ini, Zhao Yuqi sepertinya melihat sosok lain yang familiar. Xiao Ruoyu, kamu juga di sini. Ya, kebetulan sekali, Yuqi, apakah kamu juga di sini untuk membeli mobil? Sambil berbicara, Xiao Ruoyu mengangguk kepada Qian Mengmeng, lalu melirik Zheng Bin di belakang mereka, tampak berpikir. Dan Zhao Yuqi melihat Li Yuntao di belakang Xiao Ruoyu. Ia juga tampak tiba-tiba tersadar. Wanita ini benar-benar tidak jujur. Sambil menjerat Chen Yuan, mengatakan bahwa dia bajingan, berdiri di atas landasan moral yang tinggi, tanpa malu-malu menipu uang Chen Yuan, tapi dia datang untuk melihat mobil itu bersama adik-adiknya yang lain. Bukankah ini bodoh? Apakah ini standar ganda yang biasa terjadi? Teh hijau. Bajingan. Omong kosong. Zhao Yuqi merasakan kebencian di dalam hatinya. Dia merasa Xiao Ruoyu tidak cukup baik untuk Chen Yuan. Wanita setengah hati dan penakut seperti ini. Kenapa kau berdebat denganku tentang Chen Yuan? Akulah yang setia pada Chen Yuan. Pada saat yang sama, Xiao Ruoyu juga memiliki pemikiran yang sama. Dia dan Li Yuntao baru saja bertemu di pameran mobil secara kebetulan. Tapi Zhao Yuqi dan pria di belakangnya jelas datang bersama. Saat menerima kebaikan Chen Yuan kepadamu, kau malah datang melihat mobil dengan pria lain, mengobrol dan tertawa. Jelas kau bukan orang baik jika melihat apa yang ada di dalam mangkuk dan memakan apa yang ada di dalam panci. Ada juga Qian Mengmeng, kau dan dia sedang membahas cara menipu uang Chen Yuan, dan kelas seni teh macam apa yang kau ikuti. Apa gunanya wanita yang pernah mengikuti kelas seperti ini? Wanita seperti ini benar-benar menjijikkan. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan Chen Yuan bersama wanita licik ini. Xiao Ruoyu juga berpikir dengan mata tajam. Tampaknya ada percikan asmara di antara kedua gadis itu. Tapi di permukaan mereka hanya berpegangan tangan. Kelihatannya seperti hubungan yang baik. Nah, Yuqi, nona muda ini, apakah dia juga temanmu? Zheng Bin bertanya dengan takjub sambil menatapnya tajam. Awalnya dia mengira Zhao Yuqi sudah cukup cantik. Tak disangka, gadis yang dikenal Zhao Yuqi ini bahkan lebih cantik. Benar saja, burung-burung yang sejenis berkumpul bersama, dan manusia terbagi menjadi kelompok-kelompok. Ya, namanya Xiao Ruoyu, dari jurusan bahasa asing Universitas Wuhan. Halo, nama saya Zheng Bin, dan ini kartu nama saya. Zheng Bin tersenyum tipis, dan memberikan kartu nama kepada Xiao Ruoyu. Halo, nama saya Li Yuntao, dan Ruoyu adalah teman sekelas saya di SMA. Li Yuntao merasa diabaikan. Jadi dia berdiri dan memperkenalkan dirinya. Dia dengan tenang mendorong kacamata Gucci di wajahnya dengan jari tengahnya. Tindakan ini secara tidak sengaja memperlihatkan jam tangan hantu air hijau di pergelangan tangannya dengan sangat mencolok. Sambil berakting tampan. Ngomong-ngomong, aku berpura-pura menjadi orang penting. Dia muda, elegan, dan tampan, serta mengenakan merek terkenal, jadi tidak ada yang akan meremehkannya. Benar saja, ketika Xiao Ruoyu menangkap Kaizi, dia hanya mencari Gao Fushuai, dan mereka semua adalah teman sekelas lama. Mendengar perkenalan diri Li Yuntao, Zhao Yuqi merasa bahwa Xiao Ruoyu benar-benar seorang bajingan sejati. Dia adalah seorang ahli budidaya ikan yang memelihara ikan dalam jumlah tak terbatas. Mulai memelihara ikan sejak SMA. Tidak cukup hanya memelihara Chen Yuan, tetapi juga Li Yuntao. Kudengar Li yang sepertinya dibesarkan olehnya. Hanya saja Chen Yuan berkembang paling baik. Hanya itu yang kutahu. Aku tidak tahu ada berapa banyak. Apakah ada hal lain yang perlu dijelaskan? Chen Yuan hanya ditipu dan diperdaya oleh wanita ini. Saat ada kesempatan,
aku harus mengungkap wajah aslimu di depan Chen Yuan. Zhao Yuqi tersenyum dan melirik Xiao Ruoyu. Ternyata kau dan Xiao Ruoyu juga teman sekelas di SMA, jadi tahukah kau ada seseorang bernama Chen Yuan di kelasmu? Qian Meng tiba-tiba menyela dan bertanya kepada Li Yuntao. Begitu kata-kata itu keluar, Li Yuntao langsung malu. Adegan ditampar oleh Chen Yuan terakhir kali masih teringat jelas dalam ingatanku. Mengapa kau menyebutkan anak ini? Ini benar-benar seperti pot yang tidak bisa dibuka tanpa menyebutkannya. Zheng Bin juga sedikit malu. Terakhir kali aku mengejek Chen Yuan, aku tidak menyangka anak ini benar-benar mengendarai lava, dia malah kena masalah daripada berpura-pura memaksa. Tentu saja aku kenal Chen Yuan ini. Dia tidak terlalu menonjol di kelas kita sebelumnya, tapi sepertinya dia baik-baik saja sekarang. Jangan sebut-sebut dia. Bukankah dia datang untuk melihat mobil hari ini? Li Yuntao dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Dia tidak ingin membicarakan apapun tentang Chen Yuan. Tapi dia tidak mau bicara, Qian Meng sepertinya ingin bicara. Benarkah? Saat Chen Yuan masih SMA, dia tidak menonjol. Bagaimana mungkin? Dengan karakter, bakat, penampilan, dan kekuatannya, dimanapun dia muncul, dia selalu menjadi pusat perhatian orang banyak. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan Chen Yuan terlihat tidak mencolok. Qian Meng merasa sedikit bingung. Karena Chen Yuan yang dia kenal begitu bersinar dan mempesona. Begitu mempesonanya sehingga orang-orang tidak berani menatapnya langsung. Bahkan penampilan dan sosok Zhao Yuqi terkadang membuatnya merasa sedikit minder di hadapan Chen Yuan. Pria sekaya dan setampan itu. Tidak ada yang memperhatikannya di SMA. Aneh sekali. Apakah cerita ini terdengar fantastis? Memang benar. Saat Chen Yuan masih SMA, dia tidak memiliki aura yang menonjol. Mungkin dia terlalu pendiam. Aku baru mengetahui identitas aslinya saat reuni kelas terakhir kali. Saat itu aku hampir terkejut, tapi tidak apa-apa. Kualitas mentalku sangat bagus, bahkan, aku dan Chen Yuan juga berteman baik, kami sudah berhubungan selama bertahun-tahun, dan kami bahkan sesekali pergi minum bersama. Li Yuntao menyadari bahwa topik ini tidak bisa dihindari. Dia mulai menyesuaikan gaya melukisnya, dan bahkan mulai menjalin hubungan dengan Chen Yuan. Bab 259. Benarkah? Kau dan Chen Yuan adalah saudara baik, jadi bisakah kau ceritakan padaku hal memalukan apa yang pernah dilakukan Chen Yuan? Semakin Qian Meng berbicara, semakin tertarik dia. Chen Yuan, jangan bilang, anak ini pernah mencontek perku. Chen Yuan ternyata bisa mencontek PR, hahaha, lucu sekali, aku benar-benar tidak menyangka Chen Yuan melakukan hal seperti ini. Qian Meng memegang perutnya dan hampir tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya, Li Yuntao berpikir begitu. Ini bukan hal yang lucu. Apakah kalian tertawa terbahak-bahak? Apa lucunya mencontek PR? Tapi Li Yuntao tidak tahu. Chen Yuan sekarang ada di hati para gadis ini. Dia benar-benar berbakat, berkarakter dan berpendidikan baik, tampan dan elegan, kaya raya, dengan masa depan yang cerah, yang bisa disebut sempurna. Kecuali sedikit kenakalan. Dia sepertinya tidak memiliki kekurangan. Dia hanya berpura-pura. Tidak pernah ditampar. Orang yang begitu keren dan flamboyan di depan semua orang ternyata terkadang diam-diam mencontek PR-nya. Pemandangannya terlalu indah untuk dibayangkan. Lihat, lihat, mobil mewah kelas atas sudah keluar. Zheng Bin pun mulai mengalihkan pembicaraan. Ia menunjuk dengan jarinya. Di tengah stan, 3 mobil mewah kelas dunia perlahan naik. Lampu berkedip-kedip. Lebih dari selusin model dengan kulit putih, kulit cantik, dan kaki jenjang muncul di panggung satu demi satu. Berbagai macam kamera, kamera video, semuanya memotret dengan heboh. Apakah ini Bugatti Veyron? Tampan sekali, kata seorang pemuda dengan berapi-api. Mengendarai mobil ini untuk menjemput gadis-gadis, aku merasa gadis-gadis tidak perlu merayu, cukup berhenti di pinggir jalan, dan gadis-gadis akan langsung menangkapku dan mengeluarkan pistol, haha. Seorang pria malang tertawa terbahak-bahak. Cek, kalian para pria memikirkan sesuatu sepanjang hari. Apakah kalian mengendarai mobil mewah hanya untuk menjemput gadis-gadis, kata seorang wanita berpakaian mewah dengan nada menghina. Apa kau bicara omong kosong? Kalau kau tidak membeli mobil mewah untuk pamer, kalau kau tidak ingin menggoda perempuan, siapa sih yang membeli mobil semahal itu? Bukankah lebih baik aku menghabiskan ratusan ribu dolar untuk sebuah SUV? Biar ku katakan, harga mobil dan harga rumah dinaikkan oleh kalian para wanita. Kalau kalian para wanita tidak sombong dan suka membandingkan, maukah kami para pria menaikkan harga untuk menyenangkan kalian para wanita, balas pria malang itu. Meskipun katanya kasar, sebenarnya tidak kasar. Mengapa pria menyukai mobil? Sebenarnya, perbedaan antara memiliki mobil dan tidak memiliki mobil sangat besar. Bukan hanya perempuan yang memperlakukan Anda secara berbeda. Pria berpura-pura agresif, dan mobil adalah sebuah artefak. Mustahil bagi seorang pria kaya untuk mengatakan bahwa dia kaya ketika bertemu orang lain.
Ini adalah penampilan yang sangat rendah. Itu termasuk membual dan berpura-pura. Jika Anda tidak bisa mengatakannya sendiri, tetapi Anda ingin orang lain tahu bahwa Anda kaya, cara terbaik untuk mengungkapkannya adalah dengan membeli mobil mewah. Anda memiliki lusinan suite, tetapi tidak mungkin membawa sertifikat properti Anda setiap hari. Jika Anda memiliki mobil mewah lain, perempuan akan menggunakan mobil mewah Anda untuk menilai perkiraan nilai Anda. Ini adalah cara yang eksplisit. Meskipun tidak memiliki banyak konotasi, itu cukup lugas, dan akan sangat ampuh dalam hal efek mendekati perempuan. Jadi mengapa pria membeli mobil? Ingin membeli mobil? Apakah itu hanya alat transportasi? Itu tidak benar. Bagi seorang pria dengan mobil mewah, 10 poin otomatis ditambahkan ke daya tariknya. Segalanya akan lebih mudah bagi Anda. Lihat, Pagani Zonda ini juga sangat keren. Ini supercar seharga 500 juta yuan. Mobil ini sedikit lebih rendah dari Bugatti Veyron, tapi juga sangat mahal. Mobil termahal seharusnya Lamborghini Poison. Harganya mencapai 9.000 juta. Namun, Poison adalah edisi terbatas di dunia. Tidak banyak mobil yang diproduksi. Di pameran mobil ini, penyelenggara berhasil mendapatkan 3 mobil mewah seperti itu. Kekuatan latar belakangnya cukup mengesankan. Sekelompok orang yang sedang makan melon banyak mengobrol. Saat itu, seorang pemuda setinggi 1,8 meter yang mengenakan kacamata hitam dan tampak berusia sekitar 30 tahun berjalan mendekat bersama seorang gadis dengan gaya Lolita 2 dimensi. Kak, ketiga mobil ini sangat indah, bisakah Kak membelikan semuanya untukku? Aku menginginkan ketiganya, kata gadis berok Lolita itu dengan genit. Dia tampak berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Tanpa diduga, kata-katanya sangat mengejutkan. Dia akan membeli 3 mobil mewah terbaik dunia di setiap kesempatan. Namun pemuda berkacamata hitam itu tetap tenang saat mendengar kata-kata tersebut. Saudari, jika kau menginginkannya, jual saja semuanya. Tuan Lin, ini Anda. Selamat datang. Saya tidak menyangka orang sibuk seperti Anda punya waktu untuk datang ke ruang pameran secara pribadi. Lamborghini Poison yang Anda pesan sebelumnya sudah dalam proses. Tunggu hingga pameran otomotif hari ini selesai, kami akan mengirim staf untuk mengantarkan mobil Anda ke sana. Saat petugas ruang pameran melihat pria berkacamata hitam itu, ia langsung berlutut dan menjilat. Saat itu, semua orang tiba-tiba menyadari. Ternyata pria ini adalah orang yang memesan Lamborghini Poison, mobil mewah senilai 9.000 juta. Tuan Lin, mungkinkah dia orang terkaya di Seoul, putra sulung keluarga Lin, Lin Yi? Zheng Bin bergumam sendiri dengan ekspresi terkejut. Ia sama sekali tidak memikirkan pameran otomotif hari ini. Ia bisa bertemu dengan tokoh legendaris di kalangan generasi kedua di Seoul ini. Zheng Bin bisa dianggap sebagai generasi kedua yang kaya. Tapi ia hanya berada di urutan terbawah dari generasi kedua yang kaya. Kekayaan keluarganya lebih dari juta. Aku biasanya bisa berpura-pura agresif di lingkaran kecilku sendiri. Jika kau bertemu Zhang Haotian dan yang lainnya, dia termasuk tokoh marginal tingkat bawah. Sedangkan tuan muda keluarga Lin ini, dia adalah orang yang lebih tinggi levelnya daripada Zhang Haotian. Dia telah melompat keluar dari lingkaran generasi kedua di Seoul. Termasuk pewaris sejati grup 10 miliar. Dan asetnya mencapai 900 miliar. Sangat dekat dengan level miliaran. Jika orang lain ingin membeli 30 juta mobil mewah sekaligus, mungkin semua orang akan sangat terkejut. Tapi orang ini adalah tuan muda keluarga Lin. Itu sangat normal. Kudengar hari ini sepertinya upacara ulang tahun Nona Lin. Dia baru saja meninggal, jadi tuan muda Lin ingin memberi adiknya mobil mewah. Lamborghini Poison itu adalah hadiah ulang tahun spesialnya untuk adiknya. Sial. Hadiah ulang tahun, bahkan mobil Marriott seharga 9.000 juta, tidak ada orang lain. Nona Lin yang kedua masih muda, usianya baru 50 tahun, dan dia sudah langsing. Dia benar-benar wanita tercantik. Jika ada yang bisa menikahinya, diperkirakan mereka akan menghemat tahun perjuangan. Lebih dari 50 tahun, saya rasa setidaknya 500 tahun. Tepat ketika sekelompok orang membicarakannya, penanggung jawab aula pameran menunjukkan ekspresi malu. Tuan Muda Lin, saya khawatir saya tidak bisa menangani masalah ini. 2 mobil lainnya sepertinya sudah dipesan sebelumnya. Saya perlu menghubungi bos dan meminta instruksi. Kalau begitu, silakan saja bertarung, itu benar-benar tidak baik. Suruh Che Xiaojun turun dan bicara dengan saya secara langsung. Che Xiaojun adalah nama asli Che Huang. Tuan muda keluarga Lin ini sepertinya tidak terlalu menghormati saya. Tuan Lin, silakan duduk di ruang VIP dulu, dan saya akan meminta instruksi kepada bos, kata orang yang bertanggung jawab dengan hormat. Bab 260. Adik bungsu keluarga Lin sangat agresif. Dia adalah pusat perhatian. Sosok yang selalu disorot. Setiap kali dia muncul di panggung, itu sudah cukup untuk membuat banyak gadis berteriak histeris.
Terutama para model mobil muda. Ketika mereka melihat tuan muda keluarga Lin, mereka seperti anjing melihat tulang, dan mereka ingin mendekat dan menjilatnya. Pria kaya raya seperti itu mungkin adalah impian utama banyak gadis yang ingin menikah dengan keluarga kaya. Pria menaklukkan dunia. Wanita menaklukkan pria. Jadi wanita menaklukkan dunia. Bagi banyak gadis, menaklukkan pria yang baik jauh lebih penting daripada bekerja keras. Pernikahan yang baik dapat menyelamatkan Anda dari perjuangan selama 20 atau bahkan 50 tahun. Tetapi pria tidak bisa. Pria hanya bisa melakukan semuanya dengan tangan mereka sendiri. Jika tidak, Anda akan dianggap tidak berguna. Melihat mata-mata yang menggoda itu, Lin Zhao sangat tenang di dalam hatinya. Karena dia sudah terbiasa. Selama dia mau, model mobil manapun di stan pameran hari ini dapat muncul di tempat tidurnya yang besar. Tapi dia sama sekali tidak tertarik. Mereka hanyalah penggemar murahan, dan mereka sama sekali tidak bisa memberinya kesenangan menaklukkan. Lin Zhao melepas kacamata hitamnya. Dengan postur yang sangat bebas, ia menggandeng tangan putri kedua keluarga Lin dan mengikuti petugas ruang pameran ke ruang VIP. Namun saat lewat, 3 gadis cantik dan mempesona langsung terlihat. Dari ketiga gadis itu, satu imut dengan wajah kekanak-kanakan yang menggemaskan, yang lain elegan dan sedikit vulgar, dengan gaya preppy yang muda dan cantik, dan yang lainnya seperti bunga teratai, dengan penampilan alami dan temperamen yang menawan. Meskipun ia, anak sulung dan bungsu dari keluarga Lin, telah lama bergaul dengan banyak wanita cantik. Ia telah melihat banyak wanita cantik. Namun ketiga gadis ini tetap membuat matanya berbinar. Terutama yang terakhir. Tiba-tiba, ia merasakan detak jantung yang telah lama hilang. Apakah ini cinta pandang pertama? Apakah ini benar-benar cinta pandang pertama? Kupikir aku tidak akan pernah merasakan detak jantung berdebar seperti ini lagi. Aku tidak menyangka akan muncul lagi hari ini. Tiba-tiba, mata Lin Yi tertuju pada Xiao Ruoyu. Gadis ini benar-benar memberinya perasaan cinta pertama saat masih sekolah. Di suatu siang yang cerah, seorang gadis, ketua OSIS, lewat di depannya dengan sebuah buku di tangannya. Sinar matahari musim semi menyinari wajahnya yang bersih, dan rambutnya yang pirang menari-nari tertiup angin. Angin sepoi-sepoi itu lembut, membawa sedikit kesejukan. Pada saat itu, ia seolah melihat pancaran ilahi, yang menghangatkan hatinya sedemikian rupa sehingga ia tak bisa melupakannya hingga kini. Ini adalah cinta pertamanya. Ia sangat ingin bersikap baik kepada gadis ini. Tetapi gadis itu tidak menerimanya. Tidak menerima uangnya, tidak menerima hadiahnya, tidak menerima rayuannya. Tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia menulis banyak surat cinta kekanak-kanakan. Setahun kemudian, ia mengetahui bahwa gadis itu menderita leukemia. Karena tidak mampu membayar biaya pengobatan yang sangat besar, ia mengakhiri hidupnya di usia muda dan melompat dari gedung tinggi. Mungkin karena gadis itu terpengaruh oleh keluarganya. Ia sendiri menderita depresi. Dengan depresi dan leukemia, dia merasa tidak punya apa-apa untuk dicintai, orang tuanya tidak mencintainya, teman-teman sekamarnya menindasnya, dan hidup sendirian terasa tidak berarti. Dia memilih untuk bunuh diri. Dan lucunya adalah, alasan mengapa teman-teman perempuan menindasnya adalah karena anggota keluarga Lin termuda jatuh cinta padanya. Hanya cemburu pada gadis lain. Sebenarnya, dia juga salah satu pembunuh yang memaksa gadis itu untuk mati. Dia, Lin Yi, memaksa wanita yang dicintainya untuk mati dengan tangannya sendiri. Sebelum itu, dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Bahkan gadis-gadis menolaknya berulang kali. Dia masih mengeluh, menggeram, dan berteriak padanya. Dia pikir gadis-gadis tidak menyukainya. Perasaan tidak mampu mencintai ini membuatnya sangat tersiksa. Tetapi pada hari gadis itu melompat dari gedung, dia menerima surat cinta dari pihak lain. Itu juga surat bunuh diri terakhir. Ternyata, gadis-gadis menyukainya. Aku hanya mengubur cintaku dalam-dalam di hatiku dan tidak berani mengungkapkannya. Dia merasa tidak layak. Dia sangat rendah diri. Dia sangat berharap cukup berani untuk mencintai sekali saja. Namun, dia memiliki keberanian untuk mengakhiri hidupnya, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk memilih untuk percaya pada cinta sekali saja. Lin Yihuan dengan gembira membawa surat cinta itu untuk mencari gadis tersebut. Tetapi hal terakhir yang dilihatnya adalah mayat berdarah. Dia hancur, menangis histeris. Hatinya sakit. Ia berlutut di depan tubuh gadis itu, seolah-olah ia telah kehilangan jiwanya. Pada saat itu, ia merasa hatinya mati. Waktu berlalu begitu cepat. Hampir 12 tahun telah berlalu. Waktu benar-benar dapat melarutkan segalanya. 12 tahun yang lalu, ia masih muda dan bersemangat. 12 tahun kemudian, ia berusia 30 tahun dan telah mulai mengambil alih bisnis keluarga. Keputusannya dalam sebuah proyek dapat menelan biaya puluhan miliar. Tidak pernah ada kekurangan wanita di sekitarnya. Ia juga memiliki banyak pacar.
Tetapi tidak satu pun dari gadis-gadis ini yang pernah mampu menggantikannya. Karena yang hidup tidak pernah bisa dibandingkan dengan yang mati. Kenangan tetap ada dalam keindahan aslinya. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Tetapi saat Lin Yi melihat Xiao Ruoyu, ia merasa bahwa gadis dalam ingatannya telah hidup kembali. Temperamen di antara mereka sangat familiar. Seperti air jernih yang sama menghasilkan bunga kembang sepatu, yang secara alami terukir. Seperti sinar matahari di musim semi, yang dapat menghangatkan hati orang. Sepertinya melihat gadis ini saja sudah cukup untuk jatuh cinta padanya. Setiap kerutan, senyuman, dan setiap gerakannya akan menyentuh hatimu. Meskipun tampaknya ada beberapa anak laki-laki lain yang berdiri di belakang gadis itu. Dia tidak mempermasalahkannya. Hai, namaku Lin Yi, bolehkah aku berkenalan denganmu? Lin Yi berjalan menghampiri Xiao Ruoyu dan tiba-tiba berkata. Begitu kata itu keluar, penonton terkejut. Banyak gadis hampir iri melihat pria itu memerah. Siapa gadis ini? Dia terlalu beruntung disukai oleh Tuan Muda Lin, bukan? Mau bagaimana lagi, dia benar-benar cantik, dan melihat pakaiannya, dia pasti bukan gadis dari keluarga miskin. Bukankah ini omong kosong? Temperamen gadis ini terlihat luar biasa. Xiao Ruoyu juga terkejut sejenak. Sebenarnya, dia sering bertemu dengan orang seperti ini, tetapi jelas bahwa identitas dan latar belakang Lin Zhao bukanlah orang biasa. Dia juga pernah mendengar nama orang terkaya di Seoul, putra sulung keluarga Lin. Pada saat yang sama, Chen Yuan juga diam-diam muncul di antara kerumunan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa putra orang terkaya di Seoul, saat bertemu dengannya untuk pertama kalinya, akan bersikap seperti menantangnya secara langsung. Kau belum pernah ditampar di muka, kan? Chen Yuan tampak bermusuhan. Chen Yuan hendak berhenti, namun, ketika melihat wajah Xiao Ruoyu yang tampak bingung, ia tiba-tiba ragu-ragu. Aku memilih untuk terus mengamati secara diam-diam. Sikap Xiao Ruoyu menentukan sikapnya. Jika Xiao Ruoyu tidak memberi kesempatan kepada tuan muda keluarga Lin untuk saling mengenal. Demi dirinya, Chen Yuan bisa berubah pikiran, memulai hidup baru, dan berhenti bermain-main dengan gadis lain. Dia bersedia percaya pada cinta lagi. Lagi pula, Xiao Ruoyu adalah gadis yang diam-diam dicintainya sejak SMA. Gadis ini selalu memiliki tempat khusus di hatinya. Jika kau memperlakukanku dengan sepenuh hati dan pikiran, aku akan rela membayar 3.000, dan hanya mengambil 1 sendok. Namun, jika Xiao Ruoyu memberi kesempatan kepada tuan muda keluarga Lin untuk saling mengenal. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.